Kalau kita baca dalam Al-Quran, saya akan coba apa tuh namanya? Saya coba gambarkan bagaimana tubuh kita itu. Jadi baik, kalau saya pernah ditanya, kapankah waktu makan terbaik? Kapan waktu makan terbaik? Maka jawabannya kapan? Saat mata kita melihat matahari dan sebelum matahari itu tenggelam. Ya, kenapa begitu? Karena memang saat itu ada fungsi hormonal kita yang sudah berubah ketika lihat matahari dan ketika matahari tenggelam. Siang hari kayak begini, ya, teman sekalian, maka tubuh kita itu yang bekerja lebih dominan adalah saraf namanya saraf simpatik. Simpatik itu bikin jantung lebih kencang, alert segala macam gitu-gitulah. Adrenalin itu itu mulai dari matahari terbit, ya. Malamnya diganti dengan waktu atau hormon yang sifatnya parasimpatik. Parasimpatik itu apa? Dia hormon rileks, ya. Hormon rileks. Hormon rileks itu ngapain? Ya istirahat. Makanya Nabi, kalau kita baca dalam sirahnya, Rasulullah itu kalau habis Isya ngapain? Tidur. Jadi kalau ada seseorang olahraganya malam nggak tepat, ya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Malam itu waktu tubuh kita diistirahatkan. Bahkan saya ada lihat satu penelitian, orang-orang yang tidurnya 8 jam sama tidurnya 5 jam itu ternyata beda bentuk dadanya. Jadi orang-orang yang tidur 8 jam itu dadanya lebih busung, lebih tegap gitu kan, dibandingkan 5 jam. Ya, seperti itu. Nah, makanya penyakit saat ini bermula akibat dari apa? Akibat dari dilanggarnya sunatullah ataupun apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau Anda perhatikan, contoh mungkin gerakan sholat aja. Gerakan sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar sebagaimana Nabi kerjakan, maka saya bisa pastikan niscaya tidak ada satu orang pun muslim yang susah buang air besar. Dari mana dapatnya? Coba aja nanti. Kalau Anda lagi sujud itu kan, sujud itu posisinya sebenarnya kalau diajarkan ya secara dalilan mungkin lebih paham itu kan kakinya begini tuh. Saya biasanya paha ini saya rapatin lagi ke depan. Saya rapatin lagi antara dua paha tadi, maka otomatis perut Anda pasti akan ketarik. Ya, perut Anda pasti akan tertarik, otomatis apa? Otot perut akan kencang sekali. Ya kalau bahasa orang gym itu ngelatih abs gitu kan, core-nya gitu lah. Begitu. Kalau itu udah kencang, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peristaltik kita, isi usus kita tuh akan baiknya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya, kalau lagi Anda sujud gitu kan, sujudnya kaki belakang itu dirapatin dan paha kita, paha atas sama paha bawah itu dirapatin. Anda lihat, perut kita ini kayak ditarik ke atas. Itu satu hal saja, ya. Tapi sayangnya banyak orang ketika sholatnya malah justru nggak kayak gitu, ya. Seperti itu, ya. Itu baru satu hal saja. Nah, kalau kita belajar tentang hormon, tadi sedikit tentang hormon, ya nggak usah diingat lah hormon apa. Intinya hormon siang, hormon malam gitu aja lah, ya. Jadi hormon siang itu adrenalin, noradrenalin, semua kortisol muncul siang hari. Ya, maka kita disuruh siang hari itu suruh ngapain? Bertebaran lah kata Allah gitu kan. Nah, bicara tentang makanan, maka sebenarnya ada satu fenomena menarik. Jadi tubuh kita tuh kalau dia diasupi dengan sesuatu yang tidak bisa dia olah, maka tubuh akan minta istirahat. Baik, saya tanya, kenapa Anda habis makan nasi padang ngantuk? Bukan kenyang, Pak. Kenapa Anda habis makan rujak gak ngantuk? Ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu adalah tubuh kita ini, kalau kita mengasup sesuatu yang tubuh gak bisa ngolah itu, maka tubuh minta rehat, kayak orang tidur tuh. Makanya tidur malam itu ibarat kata cleaning service-nya kita. Office boy-nya kita tuh malam hari itu kerja. Ya. Matiin lampu, maka jadi tidur terbaik itu seperti apa? Seperti sampaikan Nabi, mati lampu. Kenapa? Saat itu kita nggak butuh cahaya, sebab ada melatonin di sini yang keluar. Saat itu melatonin, serotonin, hormon-hormon rileks gitu kan. Dia fungsinya ngapain? Dia memperbaiki enzim, dia memperbaiki hormon, semua diresetting ulang di malam hari. Itu kata kuncinya. Artinya, kalau seandainya ada orang habis makan kok tiba-tiba ngantuk, sedangkan logikanya gini bos sekalian. Anda pikirnya sederhana aja. Kita lagi lemes, nggak ada tenaga, butuh protein, butuh karbo, butuh lemak segala macam. Terus kita minum, harusnya kan berenergi. Jadi bersemangat, jadi ada tenaga. Sekarang kok tiba-tiba justru malah tidak bertenaga. Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah sama badan. Paham ya?
Yang dimakan nggak bisa diolah sama yang ada pada kenapa badannya sudah miskin. Miskin dengan apa? Miskin dengan enzim, miskin dengan nutrisi, miskin dengan mineral yang bisa digunakan untuk ngolah itu tadi. Sehingga apa? Sehingga apa akibatnya? Sudah rehat aja dulu. Rehatnya gimana? Tidur. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, makan itu yang terbaik. Makan buah itu kapan terbaiknya? Sebelum makan. Kenapa? Dia enzim. Fungsinya ngapain? Mencerna makanan. Ya mencerna apa yang kita makan. Kalau kita baca dalam surat Abasa itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau Anda mengubah, katakanlah memperbaiki pola kesehatan tubuh kita, maka sebenarnya isi piring kita itu ada tiga porsi. Porsi pertama 4/6-nya itu isinya sayur sama buah. Oh, isinya pertamanya ya. Isi keduanya sepertiganya adalah biji-bijian. Ya. Isi yang terakhir baru kita masuk ke protein hewan atau protein nabati atau protein lah secara umum. Ya, isi piring diubah. Ya, makanya banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat saya balas DM mereka di IG itu yang saya ngobatin penyakit mereka enggak, saya cuma ngobatin atau saya perbaiki isi piring mereka aja.